Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout diagnostik. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bimo memiliki salah satu amalan sunnah yang istiqomah dia lakukan. Tiap hari selalu bersedekah pada waktu subuh. Hari Senin Kamis selalu menyiapkan uang untuk bersedekah subuh sebesar 5.000. Hari Jumat selalu bersedekah 10.000. Selain hari itu, dia bersedekah 2.000. Total sedekah yang dikeluarkan oleh Bimo pada bulan Maret sebesar, di sini diketahui tanggal 14 Maret itu hari Selasa. Oke, yang pertama kita cari total sedekah dalam seminggu. Nah, dalam seminggu ini dia 2 kali bersedekah 5.000, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Kemudian dia sekali bersedekah 10.000 pada hari Jumat. Kemudian sisa harinya 4 hari dia bersedekah 2.000, sehingga total sedekah dalam seminggu adalah 28.000. Nah, kemudian kita cari total sedekah dalam 28 hari atau 4 minggu. Berarti 28 hari itu kita bisa mendata mulai tanggal 1 sampai tanggal 28. Sebesar 28.000 dikali 4 minggu sama dengan 112.000. Kemudian sisanya tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31. Nah, kita tahu bahwa tanggal 14 Maret itu hari Selasa. Maka seminggu kemudian tanggal 21 Maret itu juga hari Selasa. Kemudian seminggu berikutnya tanggal 28 Maret itu juga hari Selasa. Sehingga tanggal 29 Maret itu hari Rabu, berarti dia sedekah 2.000. Kemudian tanggal 30 itu hari Kamis, dia sedekah 5.000. Tanggal 31 hari Jumat dia sedekah 10.000, sehingga total sedekah tanggal 29 sampai 31 sebesar 17.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa total sedekah bulan Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bimo tinggal ditambahin saja 112.000 ditambah 17.000, yaitu 129.000. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Ardi memiliki 120 kg beras, 75% berasnya dibagikan kepada anak yatim. Jika setiap anak yatim menerima beras masing-masing 1/3 kilo, maka banyaknya anak yatim yang menerima beras tersebut adalah, kita tahu total berasnya 120 kg, kemudian untuk anak yatimnya itu 75%, yaitu 75% dari 120 kg, yaitu sebesar 90 kg. Kemudian 90 kg ini dibagi ke anak yatim masing-masing mendapatkan 3/1/3. Jadi tinggal kita bagi saja, 90 dibagi 3/1/3, kita jadikan pecahan biasa menjadi 10/3 kilo per orang. Sehingga diperoleh 90 dikali kebalikannya, ya 3/10. Ini kita bisa coret, ketemu 9 kali 3, 27 orang. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika A sama dengan minus 3, B sama dengan 2, C sama dengan minus 4, nilai dari 2A ditambah 4B min 3C adalah, kita tinggal masukkan saja. Oke, di sini 2A berarti 2 dikalikan A-nya min 3, ditambah 4B, 4 kali B-nya 2, dikurangi 3C, jadi dikurangi 3 kali C-nya minus 4, 2 kali min 3 min 6, ditambah 4 kali 2, 8, ditambah 12 diperoleh dari min 3 kali min 4. Sehingga diperoleh min 6 tambah 8, 2 tambah 12, 14. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Jodohkan jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut. Nah, ini materi persamaan linear satu variabel. Nah, kita hitung satu persatu. X tambah 5 sama dengan 2. Kita tinggal pindah ruas. X sama dengan 2 dikurangi 5, jawabannya adalah minus 3. Kemudian 10 dikurangi berapa? Hasilnya 7. Jelas jawabannya adalah 3. Seperti ini. Selanjutnya 2x tambah 7 sama dengan 5. Kita gunakan pindah ruas. 2x sama dengan 5 dikurangi 7. Untuk mendapatkan x diperoleh dari 5 kurangi 7 min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Oke, berarti ini jawaban yang tepat. Kita lanjut soal nomor 5.
Diketahui dari 18 orang terdapat 7 orang suka membaca, 9 orang suka menulis, dan tidak suka keduanya adalah 6 orang. Berarti ini materi himpunan. Ingat rumus yang rumus mudah untuk menghafalkannya adalah sampil. Ya. S ini semesta, A ini himpunan A, ditambah B ini himpunan B, dikurangi I itu irisannya. Yang suka kedua-duanya ditambah L itu berarti di luarnya. Oke, kita lihat 18 orang, berarti 18 orang ini semestanya. S-nya 18. Kemudian yang suka membaca, ini himpunan A membaca 7. Kemudian yang suka menulis itu himpunan B, yaitu 9. Kemudian tidak suka keduanya, berarti di luar. Nah, L-nya itu 6. Berarti yang ditanyakan adalah yang suka keduanya, yaitu irisannya. Nah, seperti ini. Oke, di sini diperoleh 7 tambah 9 tambah 6, 22. Kemudian 18 pindah ruas jadi minus 18, min I pindah ruas jadi I, sehingga diperoleh I-nya sama dengan 4 orang. Oke, yang suka keduanya adalah 4 orang. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 1000 ekor ayam selama 30 hari. Jika ia menambah 200 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, ini materi perbandingan. Nah, kita ketahui bahwa 1000 ekor ayam, makanannya akan habis dalam 30 hari. Jika ia menambah 200 ekor ayam lagi, berarti menjadi 1200, maka makanan ayam itu akan habis dalam berapa hari. Nah, coba kita logika ya. 1000 ayam itu makanan habis dalam 30 hari. Nah, kira-kira kalau ayamnya itu ditambah, makanannya itu akan habis lebih cepat atau lebih lambat? Ya, pasti lebih cepat. Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Semakin besar jumlah ayam, maka waktunya semakin sedikit untuk dihabiskan. Ini perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal balik salah satu komponen ya. Berarti di sini misalkan 1000 per 1200 sama dengan, nah ini awalnya 30, ini X, kita balik menjadi X per 30. Oke, kita sederhanakan. Nah, ini kita bisa gunakan perkalian silang. X ini sama dengan 30 kali 1000 dibagi 1200. Nah, kita bisa sederhanakan. Ini dicoret, diperoleh 300 bagi 12 sama dengan 25 hari. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Ahmad menjual 2 lusin sandal seharga 1.656.000 kepada Arif. Dari penjualan tersebut, Ahmad memperoleh keuntungan 15%. Harga beli sepasang sandal adalah, nah sekarang kita akan cari harga satuannya. Di sini 2 lusin seharga 1.656. Satu lusinnya itu 12, kalau 2 lusin 24. Sehingga satu pasang sandal atau harga jual satu sandal itu 1.656.000 dibagi 24 atau 2 lusin sama dengan 69.000. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Ini harga jual, harga beli, kemudian di sini diketahui untung. Kemudian ini rupiahnya, ini persentase. Selanjutnya di sini kita masukkan datanya. Yang pertama adalah harga jual satu sandal 69.000. Berarti kita taruh di sini 69.000. Selanjutnya di sini diketahui untungnya 15%, berarti untungnya ini 15%. Nah, ada yang selalu 100% yaitu di harga beli. Karena mengalami untung, maka harga jualnya lebih tinggi. Nah, kita tinggal tambahin saja untung dengan harga beli ini, 100 tambah 15 sama dengan 115. Maka kita bisa mencari harga beli yang beraja X. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Kita tinggal bandingkan saja sebagai berikut. 69.000 per X sama dengan 115 per 100. Selanjutnya kita kalikan silang, diperoleh 100 kali 69.000, kemudian dibagi 115. Nah, kalau kalian hitung akan ketemu 60.000. Sehingga harga belinya adalah 60.000. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini diberikan bacaan. Di sini ada grafik persediaan dan penjualan beras. Pertanyaannya adalah pilihlah 2 pernyataan yang paling tepat berdasarkan diagram di atas. Nah, untuk memudahkan cara membaca diagram ini, kita gunakan tabel sebagai berikut. Nah, ini jenis beras IR46. Itu persediaannya 400,
terjualnya 180. Begitu pula IR42, rojo lele, pandan wangi, dan beras merah itu dapat ditampilkan pada tabel berikut. Sekarang kita akan lihat pernyataannya. Jenis beras yang paling banyak terjual adalah beras rojo lele. Kita lihat yang terjual paling banyak 650. Ternyata 650 ini merupakan beras rojo lele. Jadi jawaban atau pertanyaan yang A atau pernyataan yang A ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua. Jenis IR46 terjual sama banyak dengan jenis IR42 terjualnya. Nah, terjual berarti kita lihat yang ini IR46 terjual 180 kilo, sedangkan IR42 terjualnya 80 kilo. Nah, ini tidak sama banyak. Berarti ini bukan pernyataan yang tepat. Selanjutnya yang C. Persediaan beras jenis rojo lele hampir 2 kali lipat dari beras merah. Berarti persediaan rojo lele di sini 800, kemudian beras merah 300. Berarti rojo lele bukan hampir 2 kali lipat, tapi sudah melebihi 2 kali lipatnya. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Berarti ini bukan pernyataan yang tepat. Sehingga jawaban yang benar pasti yang D. Perbandingan beras IR42 dan pandan wangi yang terjual adalah 4:9. Kita lihat. Nah, IR42-nya 80, pandan wangi 380. Nah, ini yang terjual. Kalau kita sederhanakan, diperoleh 4:19. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Pada gambar berikut diketahui sudut SPT berarti sudut yang ini 37, kemudian sudut PQT ya, sudut yang ini adalah 49. Yang ditanyakan besar sudut X yang ini berapa? Nah, diketahui di sini PQ dan RS saling sejajar. Begitu pula PS dan QT juga saling sejajar, sehingga bangun PQRS merupakan jajaran genjang. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, kita masukkan dulu datanya. Di sini sudut SPT 37, kemudian sudut PQT di sini 49. Nah, sifat dari jajar genjang adalah sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalau sudut Q 49, maka sudut S tentunya juga 49, karena Q dan S ini saling berhadapan. Nah, kemudian kita tahu bahwa sudut PUR itu merupakan sudut luar segitiga PUS. Ya. Sehingga untuk mencari sudut PUR atau sudut X ini, kita tinggal tambahkan saja sudut yang lain selain pelurusnya. Berarti 37 ditambah 49 tambah 9 tambah 37 sama dengan 86. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut soal nomor 10. Luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau segitiganya ABC di sini BC sebagai alas, maka tinggi yang tegak lurus yaitu AD. Sehingga setengah kali alasnya 7, tingginya 12. 7 kali 12 84 dibagi 2 42. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 11. Heri memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang, ukurannya 60 meter x 40 meter. Di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 2 meter yang dimulai dari salah satu sudutnya. Jika harga tiap pohon 35.000, maka biaya pembelian pohon seluruhnya adalah. Berarti ini berkaitan dengan keliling. Nah, untuk mencari banyak pohon, berarti kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling tanah karena panjangnya 60, lebarnya 40, berarti 2 kali 60 tambah 40 sama dengan 200 meter. Kemudian kita cari banyak pohon yang ditanam, berarti diperoleh dari keliling tanah dibagi jarak antar pohon. Keliling tanahnya tadi adalah 200 meter, jarak antar pohonnya 2 meter per pohon, sehingga diperoleh banyak pohon yang ditanam ada 100 pohon. Nah, selanjutnya biaya pembelian pohon seluruhnya adalah tinggal kita kalikan 100 dikali 35.000, karena satu pohon 35.000, diperoleh 3.500.000 rupiah. Oke, soal nomor 12. Sisi persegi pada pola berikut dibuat dari potongan lidi. Nah, berarti persegi ini dibuat dari 4 potongan lidi. Kalau ada 2 persegi, ada 8 potongan lidi. Kalau ada 3 persegi, berarti 3 kali 4, 12 potongan lidi.
Sehingga potongan lidi pada pola ke-9 adalah mudah saja ya. Jadi pola pertama perseginya ada 1, berarti 4 kali 1. Kemudian pola kedua 4 kali 2 karena ada 2 persegi. 1 persegi 4 lidi. Pola ketiga adalah 4 kali 3 12 lidi. Berarti kalau pola ke-9 sama aja dengan 4 kali 9 atau sama dengan 36 lidi. Kita lanjut soal nomor 13. Tentukan pasangan domain dan range yang tepat pada fungsi fx sama dengan 3x min 5. Nah, kita tinggal masukkan saja domainnya ke dalam fungsi tersebut. Kita mulai dari min 1, f min 1 sama dengan 3 kali min 1, min 3 dikurangi 5, min 8. Jadi ini pasangan. Kita lanjutkan, kalau x-nya kita ganti 1, diperoleh f1 sama dengan 3 kali 1, 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Berarti ini pasangan. Terakhir, x-nya 2, f2 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, ini pasangannya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Sebuah tangga disandarkan pada tembok seperti gambar kemiringan. Nah, kemiringan itu ini ya, gradien. Nah, kita tahu bahwa gradien itu delta y per delta x. Delta y itu tinggi dari segitiga yang dibentuk, kemudian delta x itu alasnya. Nah, di sini tinggi segitiganya itu sama saja dengan tinggi tembok. Sedangkan delta x-nya itu jarak tangga ke tembok. Nah, untuk mencari tinggi temboknya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Karena ini sisi siku-sikunya, maka kuadrat dari sisi miringnya dikurangi kuadrat dari sisi siku-siku yang lain. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 kurangi 1 per 4 sama dengan akar 25. Akar 25, 5 meter. Sehingga diperoleh tinggi temboknya 5 dibanding jarak tangga ke temboknya adalah 12. Nah, ini kemiringannya. Kita lanjut soal nomor 15. Sebuah toko roti menjual 3 macam paket sebagai berikut. Nah, jika Alia membeli 1 buah paket yang nomor 3 ini, maka ia harus membayar sebesar berapa? Nah, kita sudah memiliki 2 persamaan. Kita misalkan aja sebagai berikut. Banyak roti sosis kita misalkan X, banyak roti keju kita misalkan Y, sehingga pernyataannya menjadi 10X ditambah 6Y sama dengan 45.000, 5X ditambah 4Y sama dengan 25.000. Kemudian kita kalikan 1 yang ini, kita kalikan 2 untuk mengeliminasi X. Ya. Nah, untuk mengeliminasi nilai X ini, kita bisa kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Nah, kita balik karena ini lebih besar biar tidak menghasilkan negatif. 8Y dikurangi 6Y, 2Y, 50.000 dikurangi 45.000 adalah 5.000, sehingga Y-nya sama dengan 2.500. Nah, 2.500 ini persamaan 3. Untuk mencari nilai X, kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, kita substitusi persamaan 3 ini ke persamaan kedua, diperoleh 5X ditambah 4Y, Y-nya 2.500 sama dengan 25.000. 4 kali 2.500 itu 10.000, 25.000 dikurangi 10.000, 15.000 dibagi 5, hasilnya 3.000, X-nya 3.000. Sehingga paket 3 yang harus dibayar Alia itu sejumlah 2X ditambah 2Y. X-nya itu 3.000, berarti 2 kali 3.000, 6.000 ditambah Y-nya 2.500, 2 kali 2.500 sama dengan 5.000, sehingga diperoleh 6.000 tambah 5.000, 11.000. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Pilihlah 2 pernyataan yang benar tentang teorema Pythagoras berdasarkan gambar tersebut. Nah, berarti di sini kita harus melihat, menganalisis mana yang merupakan sisi siku-siku, mana yang merupakan hipotenusa. Nah, di sini AB ini merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Kemudian AC dan CB itu merupakan sisi siku-siku. Nah, sekarang yang pertama, untuk mencari AC ini siku-sikunya ya, atau sisi siku-siku. Nah, ini lebih kecil daripada sisi yang terpanjang, nggak mungkin ditambah, harusnya dikurangi. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Selanjutnya ini AB kuadrat. AB kuadrat ini merupakan sisi terpanjang.
Nah, kalau dilihat di sini AB itu merupakan sisi terpanjang, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini jawaban yang tepat. Selanjutnya AC. AC ini sisi siku-sikunya itu merupakan hasil dari sisi terpanjang dikuadratkan dikurangi BC kuadrat. Jadi ini juga benar. Sedangkan yang ini BC itu diperoleh dari AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, ini kebalik ini. Jawabannya adalah B dan C. Kita lanjut soal nomor 17. Nah, ini perhatikan kerangka kubus balok limas, alasnya persegi dan prisma yang alasnya segitiga sama sisi. Yang ditanyakan adalah berkaitan dengan kerangka. Oke, yang pertama kita hitung semua panjang kerangka. Panjang kerangka kubus karena rusuknya ada 12, maka tinggal dikalikan aja 12 kali 8, 96. Begitu pula balok. Balok ini panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4, sehingga semuanya tinggal dikalikan 4. 4 dikali panjangnya 16 ditambah lebarnya 8 ditambah tingginya 8, sehingga diperoleh 4 kali 32 sama dengan 128 cm. Selanjutnya kerangka limas segi 4 ini ada 8 rusuk dikalikan 8 diperoleh 64 cm. Sedangkan prisma segitiga ada 9 rusuk yang ukurannya sama, jadi diperoleh dari 9 kali 8 sama dengan 17 cm. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan kerangka balok panjangnya 2 kali lipat dari kerangka kubus. Baloknya 128, kubusnya 96. Nah, harusnya kalau 2 kali lipat ya tinggal dikalikan 2, 96 kali 2 192, sedangkan di sini adalah 128. Berarti A ini bukan pernyataan yang tepat. Selanjutnya yang B, kerangka prisma segitiga lebih panjang. Nah, prisma segitiga yang ini lebih panjang daripada kerangka limas segi 4. Nah, ini 72 cm, ini 64 cm, tentunya prisma lebih panjang daripada limas. Berarti jawaban yang B ini tepat. Selanjutnya, selisih dari panjang kerangka balok dan prisma segitiga. Nah, kita akan lihat kerangka balok dan prisma segitiga. Kita cari selisihnya. 128 kurangi 72, ketemu 56 cm. Akan sama panjang dengan selisih dari panjang kerangka limas segi 4 dan kubus. Nah, limas segi 4 ini 64, kubusnya 96, kalau kita selisihkan 32. Nah, berarti selisihnya itu tidak sama panjang. Ini 56, ini 32. Selisihnya ini lebih panjang daripada ini. Berarti C ini salah. Selanjutnya yang D, jika disediakan kawat panjangnya 4 meter atau 400 cm untuk membuat kerangka 4 bangun di atas, berarti kita perlu menjumlahkan dulu. Jumlahkan berapa, kemudian kawat itu dikurangi hasil penjumlahan ini. Nah, ini sisa kawatnya. 400 dikurangi hasil penjumlahan dari kerangka kubus, balok, prisma, dan limas. Diperoleh 360 sama dengan 40 cm. Nah, itu jawabannya. Jadi ini jawabannya tepat. Kita lanjut soal nomor 18. Median data tersebut adalah, nah, untuk mencari median kita bisa gunakan, kita bisa cari banyak data terlebih dahulu. Kita tambahin semua, 1 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 3, 20. Median itu nilai tengah, berarti kita tinggal bagi saja banyak datanya, itu 20 dibagi 2, data ke 10. Ini data pertama, ini 2 data lagi berarti data ketiga, 6 data lagi, data ke-9, data ke-10 nya berada pada nilai 90. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini materi peluang dalam rangka HUT kemerdekaan akan diikuti 420 peserta. Ini ruang sampelnya. Terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, serta Bapak Ibu Guru. Berarti kita bisa mencari banyak Bapak Ibu Guru dan karyawan dari total semua peserta 420 dikurangi 120, 120, 126, dan 144. Kalau ditambahin jadinya 390. 420 dikurangi 390 adalah 30 orang. Sehingga peluang Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan door prize sebanyak 30 orang dibagi 420 total semuanya, atau sama dengan 1/14. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini kita diminta untuk memasangkan
Kita hitung satu persatu. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ini sifat yang pertama. Tinggal ditambahin aja pangkatnya, diperoleh 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Selanjutnya ini sifat yang kedua tentang pembagian, tapi ada manipulasi lagi melibatkan sifat yang ketiga. 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5, maka tinggal kita kurangi pangkatnya, 4 dipangkatkan 8 dikurangi 5, hasilnya 4 pangkat 3. Nah, karena kita harus menyesuaikan dengan jawaban itu dibuat dalam bentuk 2 pangkat, maka 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, sifatnya yang ketiga, tinggal kita kalikan aja pangkatnya, 2 kali 3, 6. Oke, seperti itu. Yang ketiga, 4 pangkat 2 dikuadratkan dibagi 2 pangkat 4. 4 pangkat 2, 16. Nah, 16 ini dapat kita nyatakan juga sebagai 2 pangkat 4. Ini juga 16. Nah, 2 pangkat 4 pangkat 2, 2 pangkat 8. 2 pangkat 4 di sini sama. Nah, ini sifat yang kedua, tinggal dikurangi aja pangkatnya. 2 pangkat 8 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 4. Oke, kita lanjut soal nomor 21 yang merupakan akar persamaan kuadrat x kuadrat min 10x min 24 sama dengan 0 adalah, jadi kita tinggal faktorkan saja yang c-nya ini. Kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya min 10, maka bilangan yang tepat adalah min 12 kali 2. Kalau dikalikan min 24, kalau dijumlahkan min 10. Ya sudah, kita tinggal faktorkan saja, x min 12 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, agar ini bernilai 0, maka x-nya itu harus bernilai 12 atau x-nya bernilai minus 2. Jawabannya adalah A dan D. Kita lanjut soal nomor 22. Materi fungsi kuadrat. Sebuah roket ditembakkan ke atas setelah T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 80T min 8T kuadrat meter. Tinggi maksimumnya berapa? Nah, kita gunakan sumbu simetri terlebih dahulu. Berarti untuk mencari T maksimalnya itu berada di detik keberapa, berarti kita gunakan rumus sumbu simetri min B per 2A min B, B-nya 80, min 80 per 2 kali A-nya min 5, min 10. Min 80 dibagi min 10 hasilnya 8 detik. Sehingga tinggi maksimum dicapai ketika roket itu ditembakkan selama 8 detik. Nah, jadi tinggal digantikan saja T-nya dengan 8. 80 kali 8 dikurangi 5 kali 8 kuadrat. 80 kali 8, 60 dikurangi, nah ini yang didulukan yang pangkat dulu. 8 pangkat 2, 64 kali 5, 320. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 320 meter. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Jodohkan jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut. Ini materi transformasi. Yang pertama translasi, berarti tinggal ditambahin saja 5, min 2 digeser sejauh min 3,1, berarti tambahin aja 5 kali tambah min 3 atau 5 dikurangi 3, 2, min 2 ditambah 1 adalah min 1. Kemudian yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, yang tetap adalah nilai Y, sedangkan nilai X-nya berubah. Awalnya positif jadi negatif. Oke, selanjutnya adalah yang C ini. C 2,-4 titiknya. Kemudian dirotasi sejauh minus 90 derajat. Kalau minus 90 derajat, berarti searah jarum jam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kuadran keempat karena X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau di rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka dia berada di kuadran ketiga, semuanya negatif, dan tinggal dibalik saja. 2,-4, maka tinggal dibalik di kuadran 3 semuanya negatif, berarti min 4, min 2. Kalau ada X, Y, perubahannya menjadi Y, min X. Selanjutnya didilatasi dengan faktor skala 1/2. Nah, tinggal dikalikan aja. Minus 4 kali 1/2 hasilnya min 2. Min 2 kali 1/2 hasilnya min 1. Kita lanjut soal nomor 24. Nah, ini materi kesebangunan.
Langkah yang pertama kalian harus plotting sudut yang besarnya sama. Yang pertama ini sudah diketahui besarnya sama. Kemudian sudut mana lagi yang besarnya sama? Pada segitiga STR dan segitiga PGR. Ya, jawabannya adalah R. Ini yang sama. Karena masing-masing segitiga memiliki sudut R. Artinya sudut R ini saling berhimpit. Nah, sehingga dapat diperoleh karena dua sudut pada segitiga itu sama besar, maka sudut yang ketiganya besarnya sama. Sudut T itu akan sama dengan sudut Q. Selanjutnya kita bandingkan. Nah, ini perbandingannya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. DR nggak tahu. Kemudian QR 4 sama 6, 10. Sama dengan SR. SR-nya di sini diketahui 6. Kemudian PR. Nah, PR-nya di sini P ke R diketahui 15. Selanjutnya TS ini tidak perlu dicari karena nggak ada angkanya. Begitu pula pada PG. Berarti perbandingannya kita ambil yang ini. Nah, maka diperoleh, kita kalian silang aja 10 kali 6 atau 6 kali 10, 60 dibagi 15, hasilnya 4 cm. Oke, selanjutnya kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah PT. Untuk mencari PT kita tinggal kurangi aja PR dikurangi TR. PR-nya 15 dikurangi TR 4, hasilnya adalah 11 cm. Oke, kita lanjutkan soal terakhir nomor 25. Yang diminta adalah luas permukaan bangun ruang gabungan di atas. Bangun ruang gabungan di atas terdiri dari tabung sama kerucut. Nah, untuk mencari luas bangunnya kita cari satu persatu. Yang pertama adalah luas alas pada tabung, kemudian ditambah luas selimut tabung, selanjutnya ditambah luas selimut kerucut. Luas alas rumusnya adalah PR kuadrat karena sama aja dengan luas lingkaran. Luas selimut tabung 2 PRT, luas selimut kerucut PRS. Nah, kita cari tinggi terlebih dahulu. Tinggi kerucut itu dapat diperoleh dari tinggi bangun dikurangi tinggi tabung. Hasilnya adalah 29 cm. Kemudian kita cari garis pelukisnya. Karena jari-jarinya 7, garis pelukis ini merupakan hipotenusa, sisi terpanjang, maka dapat kita cari menggunakan akar dari jari-jari dikuadratkan, 7 kuadrat ditambah S-nya dikuadratkan, 24 bahkan 2. Nah, diperoleh akar 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 56 sama dengan akar 625 atau sama dengan 25. Kemudian kita hitung semuanya. Di sini 154, kemudian yang ini 660, yang ini 550. Totalnya adalah 1364. Oke, anak-anak, saya rasa pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalian bisa lihat pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.